Karena dia Israel campuran, maka dia disebut sebagai warga kelas kedua. Jadi, kakak semuanya, udah dari zaman dahulu, Israel itu memandang dirinya sebagai kelas nomor satu. Karena janji Allah, mereka diberkatin, mereka lebih suci. Oh, mereka bangsa terpilih gitu kan. Nah, yang lain tuh kelas kedua lah, kelas ketiga dan sekian. Jadi kakak semuanya bayangkan bagaimana keadaan wanita Samaria ini. Ya, dia orang yang disebut sebagai warga kelas kedua. Yang kedua, Yesus ini adalah Israel sejati. Justru ngajak bicara wanita Samaria yang Israel campuran. Ngomongin tentang apa? Air. Ya, jadi menurut saya kakak semuanya, Yesus tuh sengaja memang datang ke tempat itu. Sengaja juga untuk bicara tentang kasih aku air dong. Karena Yesus mau menginjil ke dia, mau bicara tentang air kehidupan. Nah, yang saya mau tekankan nih kita belajar cara penginjilan Tuhan Yesus ya. Alat peraganya tepat gitu. Iya, betul. Jadi ini, wah, saya mau memperkenalkan bahwa saya adalah air hidup gitu Tuhan Yesus ya bilang. Ya udah, nih pendekatannya kita ngomong air dulu lah, kan jadi kebayang nih. Nanti ke depan kita belajar tuh tentang roti hidup, ya, tentang terang dunia. Nanti kita belajar ke depannya ya. Ini satu dulu. Nah, Yesus tuh juga ngomong tentang hal yang rohani, ya kan? Tapi wanita Samaria ini bicara tentang hal yang jasmani. Tahu dari mana Kastela? Oke, kita mundur ya. Kita lihat bagaimana percakapannya. Kan Tuhan Yesus bilang, berilah aku minum. Terus wanita Samaria itu, kamu orang Yahudi, masa minta minum sama orang Samaria? Yesus bilang, kalau kamu tahu ya tentang karunia Allah, kamu tahu siapa nih aku yang lagi berkata sama kamu. Kamu pasti akan datang kepada aku dan minta air hidup. Nah, si wanita Samaria ini bilang, Tuhan, kamu kan gak punya timba. Dan sumur ini begitu dalam, artinya sumur ini banyak air. Dari mana kamu beroleh air hidup itu? Lihat ya, Tuhan Yesus tadi bilang hal yang rohani, perempuan ini dikira air beneran, air secara jasmani gitu ya, secara materi. Hmm. Terus perempuan Samaria ini bilang gini, oh kayaknya sih ini pria ini punya banyak sumur kali ya ketimbang bapak kami Yakub. Kayaknya mungkin orang kaya kali dia bisa sampai kasih air ke saya. Nah, terus Yesus bilang, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa yang minum air dari apa yang kuberikan, dia nggak akan pernah haus buat selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepada kamu akan menjadi mata air di dalam diri orang itu dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terus wanita Samaria ini bilang, ya udah mau dong airnya supaya aku nggak aus lagi, supaya aku nggak kesini lagi bolak-balik nimba air. Nah, kakak semuanya, kalau kita lihat dari sejarahnya, wanita ini tuh adalah wanita yang secara moral nggak bener. Kenapa? Karena lihat ya, dia ambil air itu kira-kira 12, pukul 12. Makanya dia ketemu Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya secara umum orang-orang kan memang ngambil air tuh dari sumur ya. Itu nggak jam 12. Artinya perempuan ini memang ngambil minum ketika lagi kosong, menghindari banyak orang, ya. Nah, makanya dia bilang, ya udah mana airnya supaya aku nggak bolak-balik lagi nih nimba air. Saya perempuan ini bilang supaya saya ini punya persediaan air. Saya nggak perlu ketemu banyak orang. Nah, jadi si wanita Samaria ini udah dia kelas 2 dan dia memang menghindari banyak orang gitu ya. Kebayang ya keadaan dirinya tuh gimana sih? Gitu kan. Terus Yesus bilang, "Ya udah, pergilah. Panggil suamimu dan datang ke sini."
Perempuan itu bilang, aku nggak punya suami. Iya betul, kamu emang nggak punya suami. Karena kamu udah punya 5 suami dan yang sekarang padamu bukan suamimu. Iya benar, yang kamu omongin benar. Terus perempuan ini kayak kena kena petir ya, kena geledek, dar gitu kan. Kok orang ini tahu kehidupan saya seluk-beluknya? Kok nih orang yang baru pertama kali ketemu bisa tahu apa yang terjadi dalam hidup saya? Makanya perempuan ini bilang, Tuhan, waduh, Tuhan ini nabi ya? Karena kok bisa tahu semuanya nih yang wanita ini lakukan. Nah, akhirnya perempuan ini kasih pengakuan ya. Aku tak, dia bilang, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Apabila dia datang, dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Yesus bilang, iya, itu aku. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Lalu, si perempuan ini nggak pakai babi bu, langsung pergi tinggalin Tuhan Yesus, lari ke kota, dan teriak, sini, datang, ayo lihat. Ada seseorang yang bisa ceritain semua yang ku alamin, yang ku perbuat. Apakah benar dia Mesias itu? Jadi orang-orang penasaran, geger, ya, satu satu kota itu geger. Mereka langsung datang cari tahu, ya. Sederhana, singkatnya, banyak orang Samaria dari kota itu jadi percaya sama Tuhan Yesus karena perkataan perempuan itu. Karena perempuan itu berulang-ulang, ini loh ada orang keren banget, ajaib banget, bisa tahu semua yang terjadi buat dalam hidupku, bisa tahu apa yang kulakukan, dosa-dosaku dia tahu. Sampai orang-orang itu takjub, orang-orang percaya kepada Yesus, mereka minta Tuhan Yesus untuk stay lebih lama. Nah, di sini saya mau bagikan ini kakak semuanya. Wanita Samaria ini tersentuh karena apa sih? Tuhan Yesus tahu seluk-beluk hidupnya. Tapi sekarang saya tanya, Tuhan Yesus menghakimi gak? Enggak. Kalau orang Yahudi ketemu sama, ih pezinah kamu. Tuhan Yesus enggak. Tapi Tuhan Yesus cuma kasih tahu bahwa aku kenal kamu. Aku tahu seluruh hidup kamu. Dan dia kayak, kok ada orang yang begitu mengenal dalam ya kehidupan aku. Makanya dia bilang, wah Yesus ini nabi. Karena dia tahu yang orang-orang gak tahu. Nah, jadi ada perubahan nih dalam kehidupan wanita Samaria ini. Sebelum dan sesudah. Kalau dulu dia orangnya takutan, menghindari banyak orang karena apa? Hidup dia nggak beres. Ya kan tadi dia bilang dia udah pernah punya 5 suami dan yang sekarang bersama dia bukan bukan suaminya. Dia bukan orang yang baik, baik-baik. Tapi ketika dia berjumpa sama Tuhan Yesus, dari yang tadi menghindari orang, dia jadi punya keberanian dan dia akhirnya jadi bersaksi tentang Tuhan Yesus. Se ekstrim itu kakak semuanya hanya karena ketemu Tuhan Yesus. Bahkan dia yang bukan orang yang dianggap, tapi dia justru banyak dipercaya sama orang Samaria. Dan orang Samaria kira, yaudah yaudah kita datang yuk, mana 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 yang tadi yang ngomong sama kamu, yuk kita datengin yuk, kita mau dengerin pengajarannya. Dan perhatikan, orang-orang Samaria yang dengar kesaksian wanita Samaria ini, mereka percaya bukan karena mujizat loh. Wanita Samaria ini percaya Tuhan Yesus bukan karena mujizat, tapi karena apa yang keluar dari mulut perkataan Tuhan Yesus. Nah ini menarik kakak semua karena saya perhatikan. Tiap-tiap daerah tuh punya karakter yang berbeda. Kemarin kita lihat Tuhan Yesus mengadakan mujizat itu di Kana, di daerah Galilea sebenarnya. Di Galilea nih kalau kita lihat banyak banget menolak Tuhan Yesus. Nggak percaya sekalipun mujizat terjadi gitu ya. Nah ini di Samaria mereka belum lihat mujizat aja udah percaya.
Maksud saya, tuh percaya sama Tuhan tuh nggak melulu tentang mujizat, kebenarannya, pengetahuannya, otoritasnya, kuasanya bisa buat kita juga percaya. Jadi kesamaan dari si Nikodemus dan Marta Samaria ini, yang saya mau sederhanakan di sini adalah, nih 2 orang ini terpukau nih, dengar perkataan Yesus. Bukan cuma kayak, "Oh dia banyak taunya ya," bukan. Tapi karena dia berkata-kata dengan otoritas. Kakak semua tahu otoritas gak? Contoh nih misalnya, kita lihat ada tukang parkir kan, "Prit prit, ya Bu putar putar," kadang tuh kayak, "Apaan sih?" Gitu kan, kayak orang ini udah mepet gitu kan. Kita kayak nggak percaya. Tapi kalau polisi, "Bu, kirian lagi ya," kita langsung, "Oh oh iya iya iya." Betul ya? Karena memang ketika ya idealnya kita tahu bahwa polisi itu ada memang untuk menjaga keamanan gitu kan, memberitahukan, "Ini loh hukum, menjalankan hukum yang benar." Betul ya? Idealnya seperti itu. Tapi otoritas itu bukan cuma bicara tentang, tapi ada kuasa di balik dari perkataan itu sehingga orang kayak, "Ah, iya ya. Oh iya ya, aku harus dengerin ya, aku harus taat ya, aku harus tunduk ya." Nah, yang kedua kesamaannya adalah wanita Samaria dan Nikodemus ini nggak tahu nih apa-apa tentang hal rohani. Satu orang Yahudi, satu orang Samaria. Nggak tahu kebutuhan kerohaniannya. Nikodemus nggak tahu kalau manusia butuh lahir baru. Wanita Samaria ini nggak tahu kalau dia butuh air hidup. Nikodemus ini awalnya nanya-nanya sama Tuhan Yesus ya kan di Yohanes 3. Tapi nanti ketika kematian Kristus, yang membantu pembalsaman Yesus ini adalah Nikodemus. Sedangkan orang Yahudi, orang Israel asli itu tidak boleh memegang mayat. Ada peraturannya di Bilangan ya atau di Ulangan Imamat, aku lupa. Nggak boleh. Itu 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 ribet banget lah peraturannya gitu. Tapi setelah berjumpa, setelah dengerin perkataan Yesus, Nikodemus ini nanti jadi pengikut Yesus. Hmm. Sedangkan wanita Samaria ini jadi saksi Kristus hanya karena berjumpa dengan Yesus. Itu sebabnya kakak semuanya, kita harus menuntun banyak orang untuk ketemu sama Tuhan Yesus. Datang ke gereja boleh, ajak untuk ikut ibadah boleh, ajak untuk pendalaman Alkitab boleh. Tapi orang harus ketemu secara pribadi sama Tuhan Yesus. Karena terbukti kok orang datang gereja hidupnya nggak berubah. Orang sering datang sesi kelas pengajaran nggak berubah hidupnya. Tapi kalau dia berjumpa dengan pribadi yang luar biasa Yesus namanya, pasti berubah hidupnya. Nah, yang terakhir yang saya lihat dari 2 peristiwa ini, mereka percaya karena mereka ketemu, mereka ngobrol sama Tuhan Yesus, bukan karena mukjizat atau tanda ajaib yang Yesus lakukan. Nah, mana nih Kakak semua dari 4 hal ini yang Kakak lihat, "Aduh, nih saya saya lupa lagi tentang poin ini. Duh, saya